Alhamdulillah. Baik ya. Iya. Tadi kesini naik apa? Naik motor. Kalau naik motor tuh kesini kurang lebih berapa menit? 5 menitan mungkin. Kamu sudah makan? Sudah. Kalau boleh tahu tadi makan apa? Makan nasi pakai martabak. Martabaknya beli tadi atau tadi malam? Kebetulan itu di Vespaku itu kan ada jadwal masak, jadi kita giliran masak. Baik. Gimana kali ini mau cerita apa? Jadi itu mau cerita, tapi aku masih ragu-ragu. Gak boleh lagu, bakal nggak ceritain aja. Gimana ya? Jadi waktu itu waktu kecil kan orang tua aku itu keduanya kerja, jadi nggak tahu kenapa jadi berpengaruh ke aku sampai sekarang. Aku tuh jadi suka tidur, kalau mau tidur itu harus dengerin suara apapun itu, pokoknya aku nggak ngerasa sendiri, dan itu berpengaruh ke pembelajaranku waktu kuliah. Jadi aku sering telat karena kan tidurnya kurang. Kalau di SMA SMP gitu gimana? Jadi SMP itu kan aku masuknya di unggulan olahraga, jadi kalau selain jam mata pelajaran olahraga itu seringnya ya sekolah, bilangnya sekolah cuma ya gitu luarin. Terus waktu SMA kebetulan aku itu tergabung di anak unggulan takbir juga. Jadi kalau kebetulan di SMA aku waktu itu kan program baru, jadi anak takbir itu dikasih privilege lebih, di mana itu tuh bebas tugas dan auto nilainya bagus. Jadi waktu jam pelajaran karena nggak dibedakan kelasnya, masih campur dengan anak reguler, jadi ketika mata pelajaran biasa itu aku juga jarang masuk, lebih sering bolos. Jadi kalau waktu dulu tuh mesti nggak terasa sulit, jadi kalau emang kesiangan ya udah bolos gitu. Terus sekarang kan udah kuliah dan harus lebih serius gitu, dan aku tuh merasa itu jadi suatu kendala buat aku. Berarti pas masa kamu SMA SMP sama masa kuliah sekarang benar-benar beda banget ya. Iya. Dan kuliah ini formal kan ya. Jadi kamu harus ngatur waktunya kamu juga. Tapi sekarang udah bisa ngatur waktu atau tetap seperti itu? Kalau sekarang malah lebih keteteran sih sebenarnya. Kan kalau sekolah dulu kan ya takut aja, kalau olahraga ya olahraga aja. Sekarang kan harus bagi waktu antara kapan ngerjain tugas, kapan, kan aku juga ikut organisasi kesukaan juga, jadi kadang itu sering rapat juga, jadi harus bagi waktu kapan rapat, kapan harus ngerjain tugas, kapan harus ngaji buat jaga hafalan juga. Jadi sebenarnya itu lebih berat. Terus juga tugas sekolah tugas kuliah tuh keteteran juga. Berarti kamu ikut organisasi yang tertentu itu karena yang kamu tadi bilang kamu nggak mau sendirian itu atau gimana? Kan tadi kamu menyinggung soal kamu biar nggak merasa sendirian. Nah, dengan ikut organisasi itu apakah kamu merasa banyak temennya atau Iya sih, dengan ikut organisasi itu kan sering kumpul, sering rapat, jadi merasa nggak sendirian. Terus juga sebenarnya kalau sekedar tempat cerita itu mereka cukup oke lah diajak cerita. Cuma kan beda kalau yang profesional untuk mendengarkan, ya kadang itu respon mereka tuh tidak sesuai dengan apa yang aku pengen. kalau di lingkungan tempat tinggalnya gimana, di kos gitu atau di asrama? Nah, kebetulan aku kan di Besma, jadi kita itu kayak ngontrak rumah gitu buat banyak orang. Jadi ya kalau kan itu rame terus ya, sama-sama maba dengan kesibukan yang sama, itulah saling support juga. Berarti kamu lebih merasa udah terlatih untuk mandiri juga kan ya, pas dari masa kecil gitu.
kalau dari masa kecilnya kamu sendiri, apa masih sampai sekarang trauma itu atau gimana, atau tidak ada teman-teman gitu? Ya tergantung sih, kan kadang rapatnya juga pulang malam, anak-anak udah pada tidur, dan semester itu sepi banget. Jadi kalau udah terlanjur pulang ke malaman ya kadang aku nggak bisa tidur sampai pagi subuh, karena udah sepi. Dengerin musik malah semakin kemana-mana otakku, dengerin apa semakin kemana-mana otakku. Jadi kalian kadang ya dipakai ngaji, yang dipakai ya baca-baca buku yang ringan-ringan. Mulia sekali ya kamu jadi baca Al-Quran gitu, nggak apa-apa buat nambah pahala. Terus kamu kalau misalnya nggak tidur, itu salah satu faktor yang kamu nggak tidur itu kenapa? Apa cuma karena kesepian atau gimana? Kamu Nggak bisa tidurnya tuh kayak apa ya, pikiran tuh kayak rame banget gitu loh. Kalau dulu itu rasanya kayak apa ya, kayak takut gitu, takut tapi aku nggak tahu takutnya apa. Mungkin karena dulu kan kalau bangun tidur tuh ayah ibu udah gak di rumah, mungkin kalau mau tidur tuh takut nanti kalau bangun sendirian gimana. Dulu tuh kayak gitu, tapi sekarang tuh tambah kayak problemnya tuh tambah gitu loh. Dan sekarang tuh kalau mau tidur sama pikiran tuh rame banget gitu, mungkin karena yang beban hidup bertambah gitu. ya nggak apa-apa, ya emang kamu juga sudah terlatih dari dulu, dan itu jangan buat terlalu beban dan jangan buat terlalu buat trauma. Buat aku, jangan kamu ikut organisasi itu udah sangat tertolong gitu kan, udah sangat tertolong bahwa kamu udah punya teman lain, teman baru juga, dan itu tuh agar kamu nggak sendirian juga. Ya gak apa-apa mungkin kalau kamu ngerasa di luar itu rame, di luar itu kamu gak bisa sendirian, tapi itu kan kamu sendirian. Itu tuh buat, kalau kamu itu tuh buat istirahat gitu mungkin. Jadi kalau kamu ngerasa sendirian pas pulang dari kegiatan itu, mungkin pas pulang itu kamu harus buat istirahat. Iya sih, inginnya kayak gitu. Tapi gimana ya, ya nggak bisa tidur gitu. Ya udah coba buat merem, ngabarin, tapi kayak nyawanya tuh nggak hilang-hilang gitu loh. Oh enggak, kayak gitu lah pokoknya. Kalau boleh tahu nyawanya tuh maksudnya gimana? Ya kesadarannya tuh nggak hilang, jadi kita tetap mikir terus gitu. Ada gitu yang kayak gitu. Yang memikirkan gitu Iya. ya. Menurut aku sih jangan terlalu beban sih, dan mungkin kan pikiran-pikiran kamu yang ada di kepala kamu itu buat kegiatan yang positif tadi gitu, dan pikiran-pikirannya kamu tuh nggak terlalu di kepalamu gitu, paham kan maksudnya? Gimana ya, berarti kan ini konteksnya nggak bisa tidur ya, kayak kalau pas sadar gini ya nggak kepikiran, tapi kalau mau tidur itu baru kepikiran. Jadi kayak yang waktu sadar itu nggak ngepikirin, berarti pas waktu tidur nanti kalau aku gini gimana yo, nanti kalau gini gimana gitu. Berarti masalahnya tuh karena pas mau tidurnya aja ya. Iya. Dan kamu juga jadinya keteteran gara-gara tidurnya nggak sesuai gitu kan. Ya yang teratur. Ya mungkin aku juga bingung sih menurut aku, cuman karena tadi kamu tidur nggak bisa tidur ya. Maaf sebelumnya, apa aku boleh tanya, kalau kamu keberatan, apa kamu minum obat tidur gitu, sampai minum obat tidur gitu? Belum sih, kalau kepikiran sempet dulu kepikiran dingin, cuma dipikir-pikir lagi kayaknya pengaruh jangka panjangnya Iya. itu bahaya. Jadi kalau coba sampai ke obat-obatan itu enggak. Nah, ya untungnya kamu juga gak sampai obat-obatan sih. Jadi itu emang dari diri kamu yang harus
ngelewatin gitu kan. Mungkin tidurnya kamu perlu ditenangin dulu. Coba ini dulu kamu sendiri, kalau kamu mau tidur itu ditenangin dulu. Ya bisa tadi kayak baca Al-Quran atau apa gitu. Tapi kalau kalau kayak gitu kamu ada merasa ngantuk gitu ya, atau enggak sama sekali, malah ada di pikiran Ngantuk, mata tuh udah ngantuk, udah berat banget, juga badan udah capek, tapi pakai sendiri itu ya itu tadi kesadarannya itu nggak hilang-hilang, jadi itu semakin bikin beban buat aku ini capek, aku mau tidur tapi kok aku nggak bisa tidur gitu loh, paham nggak? Gitu. ya, berarti dari karena kamu nggak bisa tidur ya. Iya. Eh, aku ada melihat kondisi seperti itu. Itu kalau kita mau tidur itu kalian tuh kita tuh harus mikirin yang buat kita ngantuk. Jadi semisal kalau kita mau tidur tapi pikiran kita itu ada di kayak yang kamu berikan tadi, nah itu kan jadinya membuat kamu nggak bisa tidur. Mungkin coba kamu pikir, tahu ya kalau kamu merasa kamu sengaja dipikirkan atau emang nggak sengaja dipikirkan. Cuma menurut aku, kamu coba pikirkan yang baik-baik gitu. Pikirkan harus pikiran yang baik-baik ya, jangan dibuatin atau buat pikiran-pikiran itu beban gitu. Semoga kamu bisa menjadi pikiran-pikiran kamu bisa tidur mana dengan yang kamu inginkan. Apa ada tambahan atau mau cerita lagi? Kayaknya udah deh Rel, udah pulas, udah lega, udah tidur. Oke guys, sampai sini ya kita. Nanti kalau ada yang ceritain lagi ke aku nggak apa-apa, cerita lagi aja. Mungkin